Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita sehat selalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer. Perkembangan informatika telah mengalami kemajuan pesat sejak ditemukan komputer pertama hingga saat ini. Informatika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi menggunakan teknologi komputer. Perkembangannya tidak hanya mencakup perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software, tetapi juga jaringan sistem informasi, kecerdasan buatan, dan teknologi digital lainnya. Contoh yang pertama adalah perkembangan informatika era komputer awal 1940-an sampai 1960-an. Komputer masih sangat besar dan hanya digunakan untuk keperluan militer atau penelitian. Pemrosesan data masih dilakukan secara manual atau semi otomatis. Yang kedua, ada era komputer pribadi yang pada tahun 1970-an sehingga 1980-an, yaitu munculnya komputer pribadi atau PC membuat teknologi informatika mulai digunakan oleh masyarakat umum. Perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi mulai berkembang. Selanjutnya yang ketiga ada era internet dan globalisasi informasi yang dimulai pada tahun 1990-an sehingga 2000. Internet menghubungkan dunia dan mempercepat pertukaran informasi. Munculnya website, email, media sosial menjadi titik balik pengguna informatika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada era mobile atau e-cloud yang ada pada tahun 2010. Smartphone dan layanan berbasis iCloud atau awan membuat akses informasi lebih mudah dan fleksibel. Aplikasi mobile menggantikan banyak fungsi yang dulu hanya bisa dilakukan di komputer. Dan yang terakhir ada era kecerdasan buatan dan big data, yaitu pada tahun 2020-an hingga sekarang. Teknologi seperti AI, machine learning atau LOT atau bisa disebut Internet of Things dan analisis big data semakin berkembang. Informatika tidak hanya mengelola data tetapi juga bisa membuat keputusan cerdas dan otomatis. Nah, selanjutnya adalah manfaat perkembangan ilmu teknologi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kemajuan di komunikasi. Aplikasi seperti WhatsApp, email, Zoom, dan media sosial memungkinkan komunikasi instan, efisien, pertemuan daring, mempermudah koordinasi kerja atau belajar dengan jarak jauh. Yang kedua, ada pendidikan, yaitu ada aplikasi e-learning, platform seperti Google Classroom, dan akses ke sumber belajar online mendukung proses pembelajaran fleksibel. Yang ketiga, yaitu kesehatan, sistem rekam medis, elektronik, telemedicine, dan aplikasi kesehatan yang membantu memantau kondisi pasien dan meningkatkan layanan medis. Yang keempat, ada AI, digunakan dalam diagnosis penyakit dan mengembangkan obat. Transportasi dan navigasi, aplikasi GPS, ride sharing seperti Gojek, Grab, dan sistem tiket online memudahkan perjalanan. Teknologi otomatis sedang diperkembangkan. Selanjutnya ada perbankan atau keuangan, yaitu aplikasinya mobile banking dan pembayaran digital mengurangi kebutuhan akan transaksi tunai. Yang terakhir adalah perdagangan dan bisnis, atau bisa disebut dengan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Memungkinkan jualan beli tanpa batas geografis. Sistem manajemen bisnis berbasis digital meningkatkan efisiensi operasional. Dan ada lagi satu yang terakhir adalah hiburan. Layanan streaming musik dan video, atau bisa disebut dengan aplikasi Spotify, game online, dan media sosial adalah bagian dari keseharian. Yaitu kesimpulan yang terakhir adalah informatika berkembang sangat pesat dan kini menjadi tulang punggung hampir semua aspek kehidupan manusia. Kemampuannya dalam mengelola dan menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan efisiensi membuat informatika menjadi alat penting dalam dunia modern, dari pendidikan hingga bisnis, dari hiburan hingga kesehatan. Baik, segitu dulu dari presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.